1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya, teladan, jadilah teladan. Kemudian dalam perkataan. Jadi teladan dalam hal apa? Dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucian. Ya, itu satu bagian firman Tuhan. Ini adalah nasihat nasihat Rasul Paulus untuk Timotius. Sekarang ada nasihat Rasul Paulus untuk jemaat terhadap Timotius. Malam ini kita akan belajar tentang pentingnya pendidikan firman Tuhan di dalam kita sejak muda. Ya, sangat penting, lebih penting dari yang lain. 1 Korintus 16 ayat 10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, sama ya nasihatnya tadi ya, cuma ini buat jemaat ini, buat Timotius juga begitu ya. Tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Nah, jadi ini adalah surat yang Paulus minta kepada jemaat, jangan menganggap Timotius rendah. Kemudian kepada Timotius juga dinasihatkan, jangan sampai ada orang yang menganggap kamu rendah. Nah ini penting. Ini sama sekali tidak mengarah kepada rendah, maksudnya orang yang tidak dianggap karena tidak punya pendidikan atau karena tidak punya jabatan atau yang lain ya. Jangan anggap rendah ini maksudnya adalah hubungannya dengan apa yang Timotius beritakan atau hubungannya ada dengan Injil yang dibawa, yang dimengerti, yang dipelajari oleh Timotius. 1 Timotius, kita kembali 1 Timotius 4 tadi, setelah ayat 12, 15-nya. 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu, bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar kamu. Jadi ini sedang menasihati Timotius mengenai berita Injil yang dipercayakan kepada dia. Ya, nah di sini juga kita anak-anak muda, tapi jangan pernah menganggap remeh berita Injil yang kita dengar setiap minggu, juga 2 minggu sekali di ibadah kita seperti ini. Tidak boleh, karena berita Injil itu adalah power. Di 1 Korintus dikatakan Injil atau berita tentang salib adalah power. Kemudian di bawah Kristus adalah power. Jadi sebetulnya kita sedang membawa kuasa. Ya, jadi maksudnya konteksnya jangan menganggap rendah baik jemaat maupun Timotius, karena kita sedang berurusan dengan berita Injil atau berita tentang Kristus. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting kita perhatikan supaya kita tidak meremehkan berita Injil. Kelihatannya memang Injil sesuatu yang membosankan. Tapi berita Injil adalah berita yang harus didengar oleh setiap jemaat Tuhan sejak masa muda. Makanya Paulus katakan, jangan menganggap remeh. Jangan sampai ada orang yang menganggap remeh kita karena kita muda. Ya, berita Injil itu lebih penting dari kesaksian-kesaksian yang supranatural. Oke, berita Injil itu sangat lebih penting. Ya, bahkan di 1 Korintus, kalau kita baca cerita 2 Korintus, Paulus mengatakan, jadi ceritanya di Korintus itu ada orang-orang yang boasting atau menggembar-gemborkan pengajaran, ya. Kemudian menggembar-gemborkan siapa diri mereka dari sisi keturunan orang Israel, dari pengetahuannya. Terus Paulus bilang begini,
Dalam bahasa sehari-hari dia bilang gini, sebetulnya kebodohan bagi aku untuk bermegah, tapi karena kamu begitu mudah terpesona dengan kesaksian-kesaksian, dengan omongan-omongan orang, jadi terpaksa aku harus berbuat bodoh. Apa yang dia lakukan? Dia cerita bahwa dia pernah diangkat ke langit ketiga. Ini pengalaman supernatural yang orang lain nggak punya. Paulus punya. Dia diangkat ke langit ketiga, kemudian dia di situ melihat, mendengar perkataan-perkataan yang tidak lawful, tidak boleh diucapkan. Ini aku cerita begini nih karena dalam kebodohan. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang, menurut konteksnya ya, ada orang yang mengalami pengalaman seperti Paulus, mengalami suatu mukjizat yang supernatural, lalu dia bermegah di situ. Menurut konteks di 2 Korintus itu masuk ke dalam kebodohan. Makanya dia katakan, aku sebenarnya nggak mau berbuat ini, tapi kamu memaksa aku, kata Paulus. Sehingga aku harus cerita ini yang nggak ada gunanya. Di sisi lain, Paulus mengatakan, pengenalanku akan Kristus membuat apa yang kupelajari dulu tentang Taurat itu menjadi sampah. Gitu ya. Di sana ke poinnya ya. Jadi yang dimaksud jangan diremehkan ini berita Injilnya, bukan Timotius, atau seolah-olah Paulus minta tolong jemaat jangan anggap rendah Timotius. Timotius tolong jangan anggap rendah dirimu. Bukan, itu tidak bicara tentang seseorang atau sekelompok orang. Bicara tentang Injil yang ada di dalam Timotius dan jemaat di Korintus. Demikian juga sekarang sebagai gembala, saya ingin tanamkan betul-betul bahwa berita Injil yang kita pelajari setiap pertemuan kita, baik minggu maupun tengah minggu, itu adalah sesuatu yang besar, yang bisa membawa hidup kita masuk ke dalam pengalaman-pengalaman yang ilahi. Nah, terus mengapa pengalaman yang supernatural tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak pantas dibangga-banggakan? Karena yang membuat kita mengalami supernatural adalah berita Injil. Berita Injil adalah kuasa atau Kristus di dalam kita. Ya. Sekarang ada lagi kata-kata yang senada dengan itu mengenai bagaimana orang-orang suka meremehkan berita Injil yang dibawa oleh murid-murid Tuhan, bahkan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Ya, nanti kita lihat. Kita buka di Yohanes pasal 7, Yohanes pasal 7 ayat 15. Kita buka pelan-pelan Yohanes pasal 7 ayat 15. Ayat 14 sudah saya baca mulai. Pada waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini, maksudnya Yesus, mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Ya, jadi Tuhan Yesus sendiri diremehkan. Dia bilang, bagaimana orang ini bisa ngomong seperti itu tanpa belajar? Nah, pertanyaannya, benarkah Tuhan Yesus tidak belajar? Nah, ini yang saya mau kita lihat sama-sama ya malam hari ini. Benarkah demikian? Nah, ternyata tidak benar. Gitu ya. Nah, itu Tuhan Yesus diremehkan. Sekarang ada lagi yang diremehkan murid-murid. Kisah 4 ayat 13. Ya, kisah 4 ayat 13. Kita sama-sama buka kisah 4 ayat 13. Ceritanya tentang Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Saya baca ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, jadi sekarang murid-muridnya yang diremehkan. Tadi Tuhan Yesus dibilang, kok orang ini bisa khotbah begini, padahal dia tidak belajar. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kita tadi, benarkah Tuhan Yesus itu tidak belajar atau bukan orang terpelajar? Kemudian yang kedua, benarkah murid-murid itu juga bukan orang terpelajar? Jawabannya adalah tidak benar, saudara ya. Tidak benar. Justru yang namanya proses belajar sekolah itu dimulai sejak zaman Musa. Jadi ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa, itu adalah hikmat Allah yang diberitakan kepada Musa, itu sekitar abad 13 sebelum Masehi. Ya. Musa sudah memiliki hikmat dari hukum Taurat.
dibanding dengan filsafat yang muncul di kalangan orang Yunani yang mulai abad keempat, kelima, mungkin keenam ya, abad keenam yang pertama. Kemudian yang paling booming dikenal orang Aristoteles itu abad keempat. Ya. Jadi kata sekolah belajar itu dimulai dari zaman Musa, dan itu turun temurun diwariskan dari nenek moyang bangsa Israel sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Ya, coba kita lihat sekarang di Ulangan pasal 6 saja ya. Kita buka Ulangan pasal 6. Ini pada waktu hukum Taurat diberikan. Ayat 7. Ya. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda di tanganmu, ya, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Oke, ya, itu satu bukti bahwa proses belajar mengajar itu dimulai dari rumah tangga, dan itu terus diwariskan kepada segenap bangsa Israel. Dengan kata lain, saya mau katakan bahwa pendidikan sekolah itu adalah hal yang wajib di dalam bangsa Israel. Ya, sekarang pelan-pelan saya akan tunjukkan bahwa belajar itu wajib di bangsa Israel, sehingga kita tidak bisa katakan bahwa Tuhan Yesus tidak belajar seperti kata orang itu. Nah, kenapa mereka mengatakan begitu, nanti kita ada alasan. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus juga bukan orang yang tidak terpelajar, mereka orang yang belajar. Ya. Dengan demikian, kita kaum muda juga tidak boleh menganggap remeh belajar Injil ini. Sesuai dengan nasihat Paulus, jangan sampai ada orang yang menganggap kamu remeh. Kalaupun kita tidak sempat mengenyam pendidikan yang tinggi di universitas terbaik, itu pun bukan alasan untuk kita menganggap diri kita remeh atau orang menganggap diri kita remeh. Ya, karena kita adalah orang-orang yang berpendidikan di dalam kerajaan Allah. Dengan kita belajar di bawah pengajaran tentang Alkitab, pewahyuan tentang Kristus, seharusnya, idealnya, ya, setiap anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang terpelajar di kerajaan Allah. Ya. Di Alkitab itu, belajar itu adalah sesuatu yang wajib sejak masa muda. Ya, Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda di jalan yang patut baginya. Didiklah orang muda. Belajar itu wajib. Nah, orang-orang di Israel itu harus belajar membaca mulai umur 4 atau 5 tahun. Itu tahapannya. Kemudian usia 10 tahun sudah mulai belajar hukum-hukum yang sifatnya oral, diucapkan begitu ya. Kemudian di usia 13 tahun itu sudah mulai belajar hukum yang tertulis. Kemudian mulai usia 15 tahun ya, itu belajar yang namanya komentari atau tafsir di dalam hukum Taurat. Ya, kita perlu tahu ini, karena nanti apa hubungannya dengan kita? Kita belajar penggenapan hukum Taurat. Nanti saya akan tunjukkan dahsyatnya kehidupan kita di zaman Perjanjian Baru. Ya. Nih, saya kasih share dulu ya pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak Yahudi zaman purbakala. Ya, itu mereka diharuskan. Jadi kalau kita katakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu tidak berpendidikan, lalu Tuhan Yesus juga tidak belajar, bukan orang terpelajar seperti yang kita baca di Alkitab tadi, itu adalah judgment atau tuduhan orang-orang Yahudi terhadap keanehan kelompok mereka. Gitu ya. Aneh kelompok mereka. Apa anehnya nanti kita belajar di situ ya. Tapi mereka ini bukan orang-orang bukan orang-orang yang tak terpelajar. Belajar adalah bagian dari kerajaan Allah. Makanya Tuhan Yesus katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Di 2 Petrus 1 dikatakan, tambahkan kepada imanmu virtue atau kebajikan. Pada kebajikan pengetahuan, pada pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi tidak ada yang instan. Ya, pada waktu Petrus khotbah di hari Pentakosta, itu bukan dibilang, wah kok tidak terbelajar, tiba-tiba dikasih mukjizat bisa khotbah. Sudahlah, tinggalkan itu ya. Itu Tuhan Yesus itu bukan pola kerajaan Allah. Tidak ada yang instan. Ya. Yang instan itu hanya mukjizat. Mukjizat itu adalah pada saat Allah intervensi di dalam diri kita, karena sudah
gawat keadaannya, ya, dia harus intervensi. Ya, kita bisa mendapat sesuatu yang sifatnya supranatural. Tapi kalau kita terus-terusan di bawah mukjizat, berarti kita terus-terusan dalam keadaan gawat, kan begitu. Ya. Maukah kita hidup dalam keadaan yang terus-terusan dalam keadaan kritis? Kan nggak mau, ya. Kalau nggak mau, maka kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, yaitu hidup di dalam bergaul, diajar oleh Tuhan. Ya. Kembali lagi, ya, bangsa Israel dari kecil belajar ada tahapan-tahapannya. Ya, kita ikuti dulu Tuhan Yesus, ya. Saya tidak akan masuk terlalu jauh mengenai teori-teori yang ada di Israel, tapi paling tidak kalian bisa melihat, ya. Saya tidak bermaksud membuat pusing, ya. Kalian bisa melihat pelajaran apa sih yang dibagikan kepada anak-anak di Israel. Ya, perhatikan, ya. Saya akan bagikan ini. Saya akan share ini, mudah-mudahan bisa dilihat. Ya, saya bisa lihat, ya. Tadi saya katakan bahwa pertama sekali filsafat. Ya, orang Yunani mengakui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang berfilsafat. Dari mulai hukum Taurat, lalu ada nabi-nabi, dan ada tulisan-tulisan seperti Mazmur, terus Kidung Agung, Pengkhotbah, dan sebagainya. Itu disebut hukum yang tertulis. Kemudian ada yang oral tradition atau Talmud, ada Misnah, Gemara, ya. Nggak usah dimasukin ke hati, terima aja dulu, ya. Terima aja, telan dulu, ya. Mungkin kalau yang apalagi yang baru pertama melihat ini mau ngomong apa lagi. Tapi kita perlu tahu, ya, bahwa anak-anak di Yahudi zaman Israel kuno itu sudah diperkenalkan dengan hukum Taurat, lalu para nabi, dan Misnah ini adalah hukum-hukum yang diucapkan. Kemudian ada Gemara, itu adalah komentar-komentar terhadap hukum itu. Ya. Ini dari kecil loh, makanya saya katakan di kita nanti anak-anak yang masih umur 6-7 tahun, kalau sudah bisa ngerti gurunya bicara, mulai belajar sejarah Alkitab. Ya. Jangan sampai nanti ditanya, kapan di perang Diponegoro dimulai? Wah, 1825 sampai 1830, sampai 1925 sampai 1930, saya lupa itu, ya. Hafal jawabnya. Kemudian kalau ditanya kapan kerajaan Israel terbelah dua setelah Salomo, bingung apa itu kerajaan Israel. Kalau ditanya kapan atau kapan perang Parekrek, atau apa itu perang Parekrek? Perang Parekrek. Oh, itu perang saudara di Majapahit. Tahun berapa? Hafal. Nanti ditanya kapan perang saudara di Israel? Bingung gitu kan. Ya, kurang fair kan? Kita menganggap remeh berita Injil gitu, ya. Makanya saya ingin bawa supaya kita mulai pelan-pelan mengenal berita Injil. Ini kalau lihat begini aja kan kita sudah lihat, aduh, ribet amat, Pak, ya. Nah, itu anak-anak di bangsa Yahudi seperti itu. Sudah belajar, ya. Jadi pelan-pelan nanti kita akan perkenalkan. Apa sih untungnya? Nanti lihat, ya, dahsyatnya. Kalau orang sudah mulai mengenal Taurat, lalu mengenal pewahyuan, mengenal penggenapannya di dalam Kristus, kita dianggap orang-orang berpendidikan di dalam kerajaan Allah. Kita bisa mengakses kerajaan Allah dengan cara pewahyuan. Ingat, ya, bahasa spirit to spirit. Kita kan roh, manusia roh, bicara dengan Roh Kudus. Maka itu bahasanya disebut revelation. Ya. Bahasa dari jiwa ke jiwa, pikiran ke pikiran, kita di sekolah belajar seperti itu. Itu disebut information. Ya, orang-orang yang terbiasa bicara di level revelation selalu mengatasi atau selalu di atas orang-orang yang berbicara di level information. Ya, ilmu informatika itu peminatnya banyak, tapi jangan salah. Setiap kita yang punya revelation, kita selalu di atas orang-orang dunia. Perhatikan Daniel, dari mulai Yusuf, mereka punya revelation, mengartikan mimpi dari Allah. Daniel juga seperti itu. Tuhan Yesus sendiri seperti itu. Rasul Paulus seperti itu. Ya, jadi kalau kita berpendidikan di dalam kerajaan Allah, itu hidup ini, benar kata Tuhan Yesus, enak, bebannya pun ringan. Ya, walaupun ada penganiayaan, kita nggak ringan. Ya. Kembali. Tuhan Yesus ikut sistem pendidikan dari 5 tahun, 10 tahun, lalu 12 tahun dia muncul di Bait Allah. Disitulah dia mulai belajar hukum Taurat. Bertanya jawab dengan para ahli Taurat. Setelah itu dia menghilang. Kemana dia? Sekolah. Apa buktinya Tuhan Yesus sekolah setelah dia menghilang? Karena waktu dia muncul lagi 30 tahun, umur 30, dia boleh
khotbah di sinagog. Dia boleh mengajar. Orang Yahudi ketat, tidak semua orang boleh mengajar. Dia rabi. Orang panggil dia rabi. Karena kita bilang, ya orang panggil dia rabi karena dia ngajar. Ya, dia ngajar karena dia kualifikasinya masuk. Artinya kalau zaman sekarang dia profesor. Dia ahli Taurat. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah seorang rabi atau ahli Taurat atau profesor zaman sekarang? Di Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 3 ada seorang juga ahli Taurat, profesor juga, menyapa dia dengan sebutan rabi. Yohanes pasal 3 ya. Ayat 1 saya baca. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Lihat, yang bicara pemimpin agama dan orang Farisi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, perhatikan perkataan. Rabi, ya, Rabi, dia panggil Tuhan Yesus Rabi. Kalau ada seorang profesor memanggil rekannya profesor, itu adalah profesor yang istilahnya legitimate atau yang diakui, bukan abal-abal. Jadi Tuhan Yesus adalah seorang rabi. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ya, perhatikan percakapan. Kalau kita lihat di Yohanes, kitab Yohanes, semua panggil dia rabi. Jadi dia adalah setelah umur 20 tahun ya. Sistem pendidikan di Israel zaman dulu, setelah umur 20 tahun, usia 15 tahun, mereka mulai masuk ke namanya Talmud. Ya, nggak usah dihafalkan, diterima aja dulu ya. Apalagi kalau kalian baru dengar ini, nggak usah, kita tidak berusaha menjadi Israel, tapi paling tidak kita diperkenalkan ada Talmud. Talmud itu adalah berisi tentang hukum-hukum yang tertulis dan hukum oral yang disertai dengan komentar-komentar dari para rabi atau tafsir. Ya, itu umur 15 tahun. Kemudian umur 20 tahun dia masuk yang level yang namanya sekolah lanjutan atau madrasah. Nah, dulu itu ada sekitar ada dua, zaman Tuhan Yesus ada dua sekolahan. Kalau orang ini tamat dari sekolahan itu, dia dapat gelar rabi. Ya, yang pertama adalah sekolah Beit Hillel, ya, sekolah Hillel, yang satu Beit Shammah atau Beit Syami. Nah, Tuhan Yesus ini dari Beit Hillel, alumni situ. Ya, Beit Hillel. Nah, siapa yang bisa sekolah di sekolah ini? Mereka yang dianggap excellent, punya prestasi di sekolah Talmud sebelumnya. Jadi nggak semua bisa. Ya. Setelah dia lulus dari sekolah ini, maka dia dipanggil rabi dan punya hak untuk mengajar di sinagog. Makanya Tuhan Yesus dipanggil rabi, dan yang manggil rabi juga sesama rabi. Jadi sekarang kembali ke Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 7. Ketika orang bilang, siapa orang ini? Kok dia bisa ngomong seperti itu padahal tidak belajar? Benar nggak tuduhan itu? Nggak benar. Ya, karena Tuhan Yesus ikut aturan orang Yahudi, dia belajar. Nah sekarang sebagai seorang profesor doktor, lalu dia mulai pelayanannya umur 30 tahun. Ketemulah sama sekelompok orang-orang yang menjadi murid-muridnya. Apakah murid-muridnya ini, kan kebayangan kita murid-muridnya hanya orang-orang biasa, nelayan, orang-orang kasar, bukan terpelajar. Salah ya. Jangan anggap seperti itu. Ini tafsirannya dari para orang yang belajar sastra Ibrani, bahwa mereka juga belajar, tapi tidak lanjut seperti Tuhan Yesus. Mereka sampai kepada level, katakanlah sekarang levelnya mungkin mereka di SMP atau SMA, saya nggak tahu, karena nggak bisa dibandingkan apple to apple ya, perbandingan sistem pendidikan Yahudi kuno dengan kita sekarang. Tapi mereka tidak melanjut, karena mereka hanya sampai belajar Taurat itu wajib, ya, sesuatu yang wajib. Ingat tadi Ulangan 6, Ulangan 11 bilang setiap bapak-bapak harus mengajar, bahkan bapak-bapak ini tugas bapak dan ibu untuk mengajar anak-anaknya mengerti hukum-hukum Tuhan. Jadi mereka sampai di level situ. Nah, sekarang kita perhatikan kitab Markus pasal 1. Kitab Markus pasal 1. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan calon-calon muridnya ini. Ayat 16. Ya, saya baca kisah Markus pasal 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menusur Danau Galilea, ia melihat Simon, Andreas,
saudara Simon. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, perhatikan, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Coba bayangkan skenario cerita ini. Kenapa mereka mau meninggalkan jalannya dan ikut Yesus? Sekali lagi, kita harus baca dalam konteks mindset-nya orang Ibrani. Bahwa sekolah itu adalah sesuatu kesempatan yang mereka cari. Ketika mereka melihat Dr. Yesus, saya pakai istilah sekarang ya, Profesor Dr. Yesus, alumni Beit Hillel. Ya, diduga Paulus juga alumni dari sekolah itu. Mengajak mereka, mari ikut aku akan mengajar kamu. Maka, dalam pikiran mereka ini ada sekolahan baru. Gurunya Tuhan Yesus. Bisa kan? Seperti itu. Jadi, pada waktu dia ajak Tuhan Yesus, aku akan jadikan kamu penjala manusia, mereka mau. Ya. Kemudian lanjut ya, lalu ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Ini memang mereka nelayan, tapi jangan di benak kita mengatakan mereka nelayan orang-orang tidak berpendidikan, pada preman-preman. Enggak, salah ya. Mereka orang Israel, salah ya. Mereka bukan orang seperti kita. Mereka punya kewajiban belajar. Orang tua mereka diwajibkan mengajar. Yesus memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Seringkali kalau kita baca ayat ini, seolah-olah Yesus itu kayak satu figur yang misterius, yang magis, begitu dipanggil, follow me. Jadi lagu tuh, ya, di tentara, follow me, follow me. Orang terkesima lalu ngikut. Enggak gitu. Di kisah lain, kita lihat Yesus mengajar orang mencemooh. Bahkan tadi kita baca di Yohanes 7. Orang bilang, siapa orang yang tidak belajar kok bisa ngomong seperti itu? Bukan berarti dia bilang orang tidak terpelajar. Tidak belajar, tapi kok ajarannya bisa beda dengan rabi yang lain. Ya. Ajarannya beda, kontennya beda, substansinya beda. Ya, nanti saya akan tunjukkan di mana bedanya. Ya. Jadi kembali lagi, Yesus memanggil murid-muridnya yang diduga, ini saya lagi tafsir ya, yang diduga mereka itu adalah orang-orang, memang orang sekolahan, tapi tidak lanjut, orang putus sekolah. Nah, kalau kita bicara sekolah, di sini adalah belajar tentang firman Allah. Lalu mereka diajar, ditarik oleh Tuhan Yesus, mau diajari. Isi ajarannya gimana? Alkitab tidak menulis banyak, tapi salah satunya di sini, di Matius pasal 13. Ya. Matius pasal 13, ini ajaran Tuhan Yesus kepada seorang banyak, juga kepada murid-muridnya. Matius pasal 13, saya baca pelan-pelan ya, ayat 1. Pada hari itu keluar Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik perahu dan duduk di situ, sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, masuk perumpamaan tentang menabur, ya, empat jenis tanah. Kemudian di situ juga diajarkan mengenai perumpamaan tentang lalang di antara gandum, Matius pasal 13. Kemudian tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi, ya, kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Tadi kerajaan surga seperti orang menabur. Kerajaan surga itu seperti lalang di tengah-tengah gandum. Lalu ada kerajaan surga seperti ragi yang diaduk lalu menghamiri semuanya. Kemudian kerajaan surga itu seperti harta terpendam. Jadi bicara kerajaan surga terus. Lalu kerajaan surga seperti pukat. Nah, terakhir setelah dia mengajar, ayat 51. Ayat 51, Yesus bilang begini kepada murid-murid, ya. Mengertikah kamu tentang semuanya itu? Tentang apa? Perumpamaan tentang kerajaan surga. Lalu jawab murid-murid, ya, kami mengerti. Lalu Yesus bilang begini, maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, ya, karena kamu sudah mengerti, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dalam perbendaharaannya. Nah, kalau kita baca ayat ini kan seolah-olah Tuhan Yesus sedang ngomongin ahli Taurat.
Padahal dia sedang bicara kepada murid-murid, siapa yang dimaksud ahli Taurat itu? Yaitu orang-orang yang sudah belajar sampai di taraf Talmud. Makanya tadi saya tunjukkan slide tentang Talmud, belajar tentang Taurat dan komentar-komentar. Semua anak-anak orang Yahudi itu belajar seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan ahli Taurat adalah murid-muridnya. Kalian ahli-ahli Taurat, kalian belajar Taurat. Sekarang aku mau jadikan penjala manusia. Aku mau ajar ini, kerajaan sorga soal menabur. Kerajaan sorga seperti penjala. Kerajaan sorga seperti harta karun. Kerajaan sorga seperti ini. Ngerti? Ngerti guru katanya. Ngerti Rabi. Oke. Karena itu, setiap ahli Taurat yang sudah mengerti tentang kerajaan surga, dia seperti mengeluarkan yang lama dan yang baru. Apa yang lama dan apa yang baru? Yang lama adalah hukum-hukum Taurat, Talmud yang mereka pelajari. Yang baru adalah perumpamaan-perumpamaan itu tentang kerajaan surga, bagaimana beroperasi dalam kerajaan surga. Artinya apa? Artinya murid-murid itu orang terpelajar. Dan pengajaran mereka ini aneh. Kerajaan surga ini bisa berbuat mukjizat. Itu sebabnya ketika orang di Yohanes 7 tadi katakan, siapa Yesus ini? Kok dia bisa mengajar seperti itu padahal dia tidak belajar? Mereka tidak tahu ada pelajaran yang Tuhan Yesus dapat adalah dari Bapaknya, kan dilanjutkan. Pengajaranku adalah dari Bapa. My doctrine, dia bilang, adalah dari Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Bapa tidak menunjukkan. Di Yohanes 5, ya, Yohanes 5 ayat itu sering saya bagikan, ayat 19. Jawab Yesus, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Nah, kita tahu yang memberikan hukum Taurat adalah Allah Bapa, ya, setuju ya. Setelah itu waktu Yesus datang, dia mengosongkan dirinya, dia hanya bicara apa yang Bapa bicara, dia hanya berbuat apa yang Bapa tunjukkan untuk dia perbuat. Ya, saya pernah bagikan itu sebabnya dia kadang-kadang muncul seperti orang pelit-pelan. Ya, Yohanes 7 salah satu contoh ya. Kalau usah dibuka semua nanti nggak habis, nggak cukup waktu kita. Contohnya Yohanes pasal 7. Ketika itu ayat 3, saudara-saudara Yesus berkata kepadanya, berangkat dari sini pergi ke Yudea. Berangkatlah dari sini pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatanmu, perbuatan yang kau lakukan. Kemudian ayat 6, maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Kemudian ayat 8, Tuhan Yesus bilang begini, pergilah kamu ke pesta aku, belum mau pergi ke situ, karena waktuku belum tiba. Jadi waktu Yesus diajak ke Yudea, dia nggak mau. Kamu aja yang pergi, aku nggak pergi. Tapi ayat 10 bilang, tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tapi diam-diam. Kan kalau kita baca sepintas ini Tuhan Yesus tukang bohong. Ya. Katanya nggak pergi, tapi pergi. Tapi kalau kita mengerti Yohanes 5 ayat 11, dia sekalipun tujuan Bapaknya adalah dia harus pergi ke Yudea, tapi yang dia dengar adalah suara Bapaknya, bukan suara murid-murid atau saudaranya. Pada waktu saudaranya ngajak dia pergi, dia belum dengar Bapak bicara, dia diam. Tapi setelah mereka pergi, Bapak bilang sekarang kamu pergi ke Yudea. Apa yang dia lakukan? Dia mengajar. Dan orang takjub. Setelah itu baru muncul berita, siapa orang ini? Orang ini kok bisa bicara seperti itu? Padahal dia tidak belajar. Salah. Ya. Dia tidak belajar, dia belajar. Nah, berita tentang kerajaan surga, tentang kerajaan Allah, berita tentang Injil, itu diteruskan sampai kepada para Rasul Paulus. Terus mereka diminta memuridkan sampai kepada kita. Itu sebabnya ada ayat tadi yang kita baca, jangan sampai ada orang menganggap kita rendah karena kita muda. Kemudian kepada jemaat juga dibilang jangan kamu menganggap Timotius rendah. Ya, jangan meremehkan dia. Artinya apa sih sedang Tuhan Yesus bicarakan? Berita Injil di dalam kita itu tidak boleh dianggap rendah. Karena itu bukan berita sembarang berita, tapi itu power yang membawa seseorang bisa mengalami hadirat Tuhan, bisa mengalami sistem kerajaan Allah. Jadi sekarang kita semua itu memiliki berita itu. Kita harus melakukan apa seperti yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius. Bertekunlah di dalam Injil, tunjukkan supaya progres kita kelihatan. Ya, jadi untuk kalian yang mungkin belum punya kesempatan studi sampai S2, S3, enggak usah kecil hati. Karena ada harta yang berharga di dalam kita yang bisa mengangkat kehidupan kita. Semua murid-murid Tuhan melakukan hal yang luar biasa karena mereka belajar.
Itu sebabnya tidak salah kalau Paulus mengatakan, saya baca lagi ya, di 2 Petrus, kalau Paulus pernah mengatakan ini tidak salah, ini tidak berbenturan kok ya, karena kita kadang-kadang kita pikir, murid-murid Tuhan Yesus juga orang-orang kasar kok, nelayan, mereka bisa dipakai Tuhan. Sebentar, mereka orang yang terpelajar. 2 Petrus 1 dikatakan begini, ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan kesalehan. Ya, kita perlu segala hal untuk hidup. Apa itu? Sandang, pangan, papan, kesembuhan untuk hidup. Lalu juga kesalehan. Ya, bahasa Indonesia disatukan hidup yang saleh, bahasa Inggris untuk hidup life and godliness. Untuk menjadi saleh kita perlu puasa. Nggak bisa jadi saleh begitu aja. Ya. Karena banyak orang saleh tapi salah. Coba aja lihat waktu pandemi baru mulai. Banyak orang saleh yang menentang untuk dikarantina, untuk pakai masker. Ya, itu saleh tapi salah. Sayang ya. Bahkan sampai menelan korban nyawa beberapa hamba Tuhan. Ya, sayang, kasihan. Ya, padahal pandemi itu sudah biasa dari dulu. Ya, itu hal yang berulang. Ini kita mau 3 tahun aja udah mau lepas. Ada yang lebih parah dulu di Semarang tahun 1911 kalau tidak salah, itu sampai 6 tahun pandemi. Jadi itu memakan korban banyak. Itu biasa. Jadi pada saat pandemi ya disuruh diam di rumah, ya diam di rumah, gitu ya. Supaya kita jadi orang saleh yang nggak salah. Gitu ya. Oleh pengenalan kita akan Dia dan memanggil kita oleh kuasanya yang mulia. Dengan jalan itu, dengan janjinya, dengan jalan itu ya, pengenalan kita, belajar, proses belajar kita, Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar. Supaya olehnya kamu dapat mengambil bagian dalam divine nature, kodrat ilahi. Ini perkara besar. Ini kodrat ilahi inilah yang membuat Yesus dan murid-muridnya dituduh tidak belajar kok bisa ngomong. Gitu ya. Karena mereka tidak pernah belajar kok bisa ngomong seperti itu. Itu kodrat ilahi. Kok bisa begitu, Pak? Karena yang mengajar adalah Roh Kudus. Kalau kita berada di bawah pelayanan, di mana pengajarannya itu adalah pewahyuan, bukan sekedar informasi, tapi revelation, berarti Roh Kudus mengajar kita, maka kita tanpa sadar akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita terluput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Sudah pasti. Gereja harusnya mengalami hal itu. Anak-anak muda juga harusnya mengalami, terluput dari hal-hal yang seperti itu. Kalau dunia jatuh dalam kemiskinan, jatuh dalam resesi, anak-anak Tuhan bisa bertahan seharusnya dan tidak ikut hancur. Makanya nasihatnya dari Paulus adalah jangan seorang pun menganggap kau rendah karena engkau muda. Kemudian kepada jemaat, kalau Timotius datang, jangan engkau menganggap dia rendah. Sekali lagi, apakah ini bicara tentang figur Timotius yang tidak boleh diremehkan? Tidak. Ini sedang bicara tentang berita Injil yang ada di dalam seseorang. Jadi kalau kita semua semakin antusias belajar tentang Injil dan pewahyuannya, itu adalah hal yang kodrat ilahi. Ya, kodrat ilahi. Murid-murid bisa seperti itu bukan simsalabim, wah langsung jadi Petrus disalib terbalik mau, terus yang lain ada yang dirajam, ada yang dipenggal palanya. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang belajar Talmud, kemudian mereka diajar oleh rabi yang punya kodrat ilahi, yaitu Rabi Yesua. Ya, setelah itu mereka bisa dianggap rabi, levelnya rabi, dan mereka belajar tentang hal-hal tentang kerajaan Allah, tinggi tingkatannya. Kemudian pengajaran itu dititipkan oleh Rabi Yesua terus sampai kepada kita melalui orang-orang Israel. Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus menyampaikannya di dalam Alkitab dan sampai kepada kita. Jadi attitude yang sama yang Allah tunjukkan kepada mereka juga attitude yang sama yang Allah tunjukkan kepada kita. Bahwa apa yang kita terima mengenai berita Injil itu bukan berita yang biasa-biasa. Ya, sekali lagi jangan menganggap remeh diri kita karena cuma dengar berita-berita Injil seperti ini. Tidak, justru apa yang kita terima di gereja
yang berita tentang Injil seperti tempat kita ini, ya, kita bukan satu-satunya, ada tempat lain juga seperti itu. Apa yang kita terima di gereja tentang Injil, tentang pewahyuan, revelation tentang Yesus Kristus, itu sebetulnya yang mendrive kehidupan kita. Power. Ya. Kemudian pendidikan kita dalam bidang apapun, itu hanya drive ke arah mana kita jalan, ke arah mana. Tapi power yang mendorongnya adalah berita Injil yang kita punya. Makanya apapun yang kita, kalau di kitab Yosua 1 ayat 8, renungkanlah firman siang dan malam, itu masih Taurat, ya. Belum ada pewahyuan tentang Injil. Masih Taurat. Taurat itu adalah hidupnya mereka. Kalau mereka rajin merenungkan Taurat, Mazmur 1-3 juga seperti itu, maka apapun yang mereka lakukan, apapun, ya, mereka mau ngarah kemana, powernya dari Taurat. Sekarang, Taurat itu digenapi di dalam Kristus, dan Kristus Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Apapun yang kita lakukan, mau ambil jurusan apapun kita, selama kita bertekun dalam Injil, maka powernya dari situ. Untuk kita didorong maju dan sukses di dalam apapun yang kita kerjakan. Ya, termasuk kalau penghambat sakit penyakit ada tubuh kita, itu akan dihantaskan, akan dibabat habis oleh berita Injil, karena Injil adalah power untuk menyelamatkan. Kata menyelamatkan di situ termasuk di dalamnya kesembuhan, kelepasan, kelimpahan, perlindungan. Dengan kita bertekun dalam berita Injil, kita menjadi orang-orang berpendidikan di dalam kerajaan Allah. Ini salah satu cara kita belajar cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Kita bertekun terus dalam pengajaran Injil supaya kita mengalami janji-janji Allah. Amin. Puji Tuhan.